Perkenalkan kami dari kelompok 10. Saya sendiri sebagai moderator Ika Febrianti, dan di sebelah saya ada Febriani, dan di sebelah saya ini ada anggota Aulia Iktaris IS. Judul pembakaran kami adalah distribusi kepada pemegang saham, dividen, dan pembelian kembalian saham. Saya persilakan kepada presentator pertama untuk membacakan materinya. Sebelum kita lanjut ke apa itu kebijakan dividen, saya akan jelaskan dulu apa itu dividen. Dividen adalah bagian dari laba atau pendapatan suatu perusahaan yang besarannya telah ditetapkan oleh direksi dan juga disahkan dalam rapat para pemegang saham yang nantinya akan dibagikan kepada seluruh pemegang saham, atau yang lebih singkat itu keuntungan yang diberikan kepada pemegang saham. Nah, lanjut, apa itu kebijakan dividen? Kebijakan dividen yang pertama, keputusan untuk membayar pendapatan versus mempertahankan dan menginvestasikannya kembali. Yang kedua, kebijakan dividen termasuk: 1. Pembayaran dividen tinggi atau rendah, 2. Dividen stabil atau tidak teratur, 3. Seberapa sering membayar dividen, 4. Umumkan kebijakannya. Selanjutnya, teori ketidakberalapan dividen. Pertama, investor acu mengacu. Investor acu tak acu antara dividen dan keuntungan modal yang menghasilkan retensi. Kedua, investor dapat membuat kebijakan dividen mereka sendiri. 1. Jika mereka menginginkan uang tunai, mereka dapat menjual saham. Yang kedua, jika mereka tidak menginginkan uang tunai, mereka dapat menggunakan dividen untuk membeli saham. Yang ketiga, diusulkan oleh yang Modigliani dan Miller dan berdasarkan asumsi yang tidak realistis atau tidak ada pajak atau biaya karenanya mungkin tidak benar, uji empiris. Selanjutnya, mengapa investor lebih memilih dividen? Alasannya karena 1. Mungkin berpikir dividen kurang berisiko daripada potensi keuntungan modal di masa depan. Yang kedua, jika demikian, investor akan menilai perusahaan dengan pembayaran lebih tinggi, yaitu pembayaran tinggi akan menghasilkan pembayaran tinggi. Yang selanjutnya, mengapa investor lebih memilih kapital baik? 1. Mungkin ingin menghindari biaya transaksi. Yang kedua, tarif pajak maksimum sama dengan dividen, tetapi pajak atas dividen jatuh tempo pada tahun penerimaannya, sementara pajak atas keuntungan modal jatuh tempo setiap kali saham dijual. Kedua, jika seorang investor memegang saham sampai kematiannya, penerima manfaat dapat menggunakan tanggal kematian sebagai dasar biaya dan menghindari semua keuntungan modal yang diperoleh sebelumnya. Selanjutnya, apa isi informasi atau pensinyalan hipotesis? Yang pertama, investor melihat peningkatan dividen sebagai sinyal pandangan manajemen tentang masa depan, karena manajer tidak suka memotong dividen. Mereka tidak akan menaikkan dividen kecuali menurut mereka kenaikan itu berkelanjutan. Kedua, namun kenaikan harga saham pada saat kenaikan dividen dapat mencerminkan ekspektasi yang lebih tinggi atau EPS masa depan, bukan keinginan untuk dividen. Selanjutnya, apa efek lain? Yang pertama, kelompok investor yang berbeda atau klien lebih menyukai kebijakan dividen yang berbeda. Kedua, kebijakan dividen masa lalu perusahaan menentukan klien investor saat ini. Yang ketiga, efek klien menghambat perubahan kebijakan dividen, pajak dan biaya perantara merugikan investor yang harus berpindah perusahaan. Oke, lanjut model dividen versi 2. Yang pertama, tentang laba ditahan yang diperlakukan untuk anggaran modal. Yang kedua, bayar sisa pendapatan sebagai dividen. Yang ketiga, kebijakan ini meminimalkan flotasi dan biaya pensinyalan ekuitas karena minimalnya WACC. Lanjut, yang selanjutnya, anggaran modal. $800. Yang kedua, struktur modal sasaran 400% utang, 60% ekuitas. Yang ketiga, perkiraan pendapatan bersih $600. Selanjutnya, berapa banyak yang perkiraan laba bersih yang harus dibayar sebagai dividen?
dividen. Hitungan resiko pembayaran dividen $120 atau $600 sama dengan 0,2 sama dengan 20%. Bagaimana jika laba bersih turun menjadi $400 naik menjadi $800? Jika NI sama dengan $400, dividen $400 kurang 0,6 dalam kurung $800 sama dengan $80. Karena dividen menghasilkan angka negatif, berusaha harus menggunakan semua laba bersihnya untuk mendanai anggarannya dan mungkin harus menerbitkan ekuitas untuk mempertahankan target struktur modalnya. Pembayaran 0 atau $400 sama dengan 0%. Jika NI sama dengan $800, dividen $800 dikurang 0,6 sama dengan $320. Pembayaran $320 atau $800 sama dengan 40%. Lanjut, bagaimana perusahaan peluang investasi mempengaruhi dividen di bawah kebijakan residual? Yang pertama, lebih sedikit investasi yang baik akan menghasilkan anggaran modal yang lebih kecil sehingga pembayaran dividen lebih tinggi. Yang kedua, lebih banyak investasi yang baik akan menghasilkan pembayaran dividen yang lebih rendah. Lanjut, komentar tentang kebijakan dividen residual. Yang pertama, keuntungan meminimalisir masalah stok baru dan biaya flotasi. Yang kedua, kekurangan hasil dalam dividen variabel mengirimkan sinyal yang bertentangan, meningkatkan risiko, tidak menarik bagi klien tertentu. Baik, yang terakhir, kesimpulan pertimbangan kebijakan sisa saat menetapkan target pembayaran jangka panjang, tetapi jangan mengikutinya secara akut dari tahun ke tahun. Lanjut, apa itu rencana reinvestasi dividen atau DRIP? Pemegang saham dapat secara otomatis menginvestasikan kembali dividen mereka dalam bentuk saham biasa merupakan perusahaan dapatnya lebih banyak stok daripada uang tunai. Yang kedua, ada dua jenis rencana. Yang pertama, pasar terbuka. Yang kedua, stok baru. Lanjut, rencana pembelian pasar terbuka. Yang pertama, dolar yang akan diinvestasikan kembali diserahkan kepada wali amanat yang membeli saham di pasar terbuka. Yang kedua, biaya broker dikurangi dengan proses pembelian. Yang ketiga, nyaman secara mudah untuk berinvestasi sehingga bermanfaat bagi investor. Baik, selanjutnya rencana stok baru. Yang pertama, perusahaan mengeluarkan saham baru untuk mendaftar DRIP biasanya dengan potongan harga dari harga pasar, menyimpan uang dan menggunakannya untuk membeli aset. Yang kedua, perusahaan yang membutuhkan modal ekuitas baru menggunakan rencana saham baru. Yang ketiga, perusahaan yang tidak memerlukan modal ekuitas baru menggunakan rencana pembelian pasar terbuka. Yang keempat, sebagian besar perusahaan yang terdaftar di NYSM memiliki DRIP bermanfaat bagi investor. Menetapkan kebijakan dividen. Yang pertama, perkirakan kebutuhan modal selama cakrawala perencanaan seringkali 5 tahun. Yang kedua, tetapkan target struktur modal. Yang ketiga, perkirakan kebutuhan ekuitas tahunan. Yang keempat, tetapkan target pembayaran berdasarkan modal residual. Yang kelima, umumnya beberapa tingkat pertumbuhan dividen muncul. Pertahankan tingkat pertumbuhan target jika memungkinkan, variasikan struktur modal jika perlu. Selanjutnya, pembelian kembali saham. Yang pertama, membeli saham sendiri kembali dari pemegang saham. Yang kedua, alasan untuk pembelian kembali sebagai alternatif untuk membagikan uang tunai sebagai dividen, untuk membuang uang tunai satu kali dari penjualan aset, untuk membuat perubahan struktur modal yang besar. Selanjutnya, keuntungan pembelian kembali. Yang pertama, pemegang saham bisa
tidak. Yang kedua, membantu menghindari pengaturan dividen yang tinggi yang tidak dapat dipertahankan. Yang ketiga, saham yang dibeli kembali dapat digunakan dalam pengambil alihan atau dijual kembali untuk mendapatkan uang tunai sesuai kebutuhan. Selanjutnya, pendapatan yang diterima adalah keuntungan modal daripada dividen dengan pajak yang lebih tinggi. Pemegang saham dapat mengambil sebagai sinyal positif manajemen berpikir sangat undervalued. Selanjutnya, kerugian dari pembelian kembali dapat dilihat sebagai sinyal negatif. Perusahaan memiliki peluang investasi yang buruk. IRS dapat mengenakan penalti jika pembelian kembali, terutama untuk menghindari pajak atas dividen. Menjual pemegang saham mungkin tidak mendapat informasi yang baik, karenanya diperlukan tidak adil. Perusahaan mungkin harus menawar harga untuk menyelesaikan pembelian sehingga membayar terlalu banyak untuk sahamnya sendiri. Selanjutnya, dividen saham. Dividen saham pemecahan saham. Dividen saham, perusahaan menerbitkan saham baru sebagai pengganti pembayaran dividen tunai. Jika 10% dapatkan 10 saham untuk setiap 100 saham yang dimiliki. Kedua, pemecahan saham. Perusahaan meningkatkan jumlah saham yang beredar, katakanlah 2:1, mengirim pemegang saham lebih banyak saham. Selanjutnya, dividen saham versus pemecahan saham. Baik dividen saham maupun pemecahan saham meningkatkan jumlah saham yang beredar. Jadi, W itu dibagi menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Kecuali dividen atau pemecahan saham menyampaikan informasi atau disertai dengan peristiwa lain seperti dividen yang lebih tinggi, harga saham turun sehingga kekayaan masing-masing investor tidak berubah. Tetapi pembagian dividen saham dapat membawa kita ke kisaran harga yang optimal. Yang terakhir, kapan dan mengapa perusahaan harus mempertimbangkan untuk membagi sahamnya. Yang pertama, ada kepercayaan luas bahwa kisaran harga optimal untuk saham adalah $20 hingga $80. Pemecahan saham dapat digunakan untuk menjaga harga dalam kisaran optimal ini. Yang kedua, pemecahan saham umumnya terjadi ketika manajemen percaya diri sehingga diinterpretasikan sebagai sinyal positif. Yang ketiga, rata-rata saham cenderung mengungguli pasar pada tahun setelah pemecahan. Baik, terima kasih. Itulah tadi presentasi dari kelompok 10. Selanjutnya saya serahkan materi ini kepada audiens. Menerima satu saja pertanyaan. Kepada audiens, kami persilakan. Apa? Kepada audiens dipersilakan
kepada saudari Elma Wulandari. Apa saja yang dapat mempengaruhi besar kecilnya dividen yang dibayarkan oleh perusahaan kepada pemegang saham? Apa saja Yang dapat mempengaruhi besar kecilnya dividen yang dibayarkan oleh perusahaan kepada pemegang saham. Oke, baik, kami akan menjawab pertanyaan dari saudari Elma Wulandari yang akan dibacakan oleh saudari Asian. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Elma. Dari mana pertanyaan itu apa saja yang dapat mempengaruhi besar kecilnya dividen yang dibayarkan oleh perusahaan kepada pemegang saham? Nah, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kebijakan dividen diantaranya yang pertama itu adalah profitabilitas, yang kedua likuiditas, yang ketiga tingkat pertumbuhan perusahaan, yang keempat ukuran perusahaan. Nah, di sini kan ada digunakan profitabilitas karena profitabilitas dapat mengurangi besar kecilnya ukuran saham itu karena profitabilitas adalah hasil akhir dari sejumlah kebijakan dan keputusan oleh perusahaan. Maksudnya di sini adalah kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan semua modal yang bekerja di dalamnya. Jadi di situ perusahaan mempertimbangkan lagi berapa besar kecilnya yang akan diberikan kepada pemegang saham dividennya sesuai dengan keuntungan yang didapatkan. Di situ yang kedua adalah likuiditasnya. Maksudnya di sini adalah kemampuan perusahaan dalam membayarkan utangnya, dan di situ dapat mempengaruhi besar kecilnya perusahaan memberikan dividen kepada pemegang saham. Karena kalau besar kecilnya utang sudah ditahu, jadi bisa juga ditentukan berapa besar kecilnya dividen yang akan dikasihkan kepada pemegang saham. Baik, bagaimana saudari Elma Wulandari, apakah bisa dipahami? Baik, terima kasih. Itulah tadi presentasi dari kelompok 10 berbuka kepada perempuan. Kami tidak akan meminta maaf karena perempuan selalu benar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.